Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Rabu 7 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjenguk siswa SD Negeri Kalibaru 01 korban kecelakaan mobil box pengantar makanan bergizi gratis di Cilincing. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa telah pulih dan tertangani dengan baik. Selain memberikan semangat, dalam kunjungan ini Rano memberikan santunan dan meminta salah satu siswa untuk kembali dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pengobatan hingga tuntas. Kemudian informasi Panitia Natal Pemprov DKI Jakarta berbagi kasih dengan penghuni Panti Lansia Santa Ana di Penjaringan, serta Panti Rawinala Kramat Jati. Selain memberikan dukungan moral kepada penghuni panti, Pemprov DKI juga turut menyerahkan tali kasih sebesar Rp25 juta. Kegiatan ini merupakan wujud nyata toleransi dan kepedulian sosial terhadap sesama di awal tahun 2026. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus menambah dan merevitalisasi ruang hijau sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Salah satunya Taman Gapura Muka Cakung, Jakarta Timur. Taman dengan luas 1.500 meter persegi ini akan dilengkapi fasilitas toilet, lampu penerangan, jaringan internet, serta CCTV. Fasilitas tersebut akan menjamin keamanan serta kenyamanan pengunjung. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya. Dari total 153 pasar yang dikelola, sebanyak 84 diantaranya telah rampung direvitalisasi hingga akhir Desember 2025. Komitmen ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian Pasar Kombongan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam peresmian tersebut, Pramono menegaskan agar seluruh pasar yang dikelola Pasar Jaya direvitalisasi. Hal ini dilakukan agar pasar-pasar yang sebelumnya kumuh dan sepi kembali menjadi tujuan utama masyarakat untuk berbelanja. Jadi intinya pasar-pasar pasti kita hidupkan kembali. Pasar Kombongan ini sudah mangkrak hampir 4-5 tahun dan hari ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain Pasar Kombongan, Pemprov DKI juga tengah mempercepat penyelesaian pasar lain yang mangkrak seperti Pasar Blok A Fatmawati, Jakarta Selatan yang terkendala masalah hukum sejak 2017. Dengan revitalisasi pasar, selain memudahkan warga berbelanja, juga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih pembongkaran tiang-tiang monorel sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tiang-tiang monorel akan dibongkar mulai minggu depan. Langkah tegas pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diambil setelah surat peringatan yang dikirimkan kepada pihak adikarya telah melewati batas waktu yang ditentukan. Rencananya, eksekusi pembongkaran tiang-tiang beton tersebut akan dimulai pada hari Selasa atau Rabu pekan depan. Seluruh proses pengerjaan akan dilakukan langsung oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Meski proses ini akan melibatkan alat-alat berat di jalur utama, Pramono memastikan tidak akan ada penutupan jalan bagi masyarakat. Untuk pembongkaran monorail seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga
apakah hari Selasa atau Rabu depan. Tiang monorail yang melakukan adalah Pemda DKI Jakarta, Bina Marga. Kenapa tidak dilakukan oleh Adikarya? Adikarya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri. Dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan. Dinas Bina Marga kini tengah berkoordinasi intensif agar proses pembongkaran berjalan lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Upaya membersihkan jalur protokol dari tiang terbengkalai ini merupakan bagian dari penataan kota Jakarta agar terlihat lebih rapi dan aman bagi seluruh warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, mulai tanggal 6 Januari sampai tanggal 20 Januari 2026, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan uji coba satu arah di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 8 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Heriadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.